Malam itu udara terasa sangat berat. Di pedalaman Pulau Jawa, ada sebuah gua kuno yang menyimpan rahasia gelap yang belum pernah terungkap. Namun sangat melegenda di masyarakat sekitar. Apakah kamu siap mengetahui kengerian yang melegenda ini? Rendra, seorang peneliti paranormal muda, menerima panggilan mendesak dari seorang penduduk desa terpencil. Mereka berbicara tentang sebuah gua kuno yang konon dihuni oleh makhluk dari dunia lain. Tidak banyak yang tahu tentang gua ini, kecuali bahwa sudah puluhan tahun tidak ada yang berani mendekat. Terletak jauh di pedalaman Jawa, tempat ini menjadi legenda menakutkan di kalangan penduduk sekitar. Malam itu, ditemani oleh dua rekan penelitinya, Maya dan Anton, Rendra memutuskan untuk melakukan perjalanan. Mereka melintasi hutan yang lebat, dengan kabut tipis yang melayang seperti sosok yang mengintai dari kegelapan. Suara binatang malam sesekali terdengar, tapi semuanya terasa ganjil, seolah alam enggan berbicara. Di kejauhan, Rendra bisa melihat siluet gua itu, berdiri di tengah-tengah pohon tua. Gua itu seakan memanggil mereka untuk masuk. Saat mereka mendekat, hawa dingin yang tidak wajar tiba-tiba menyelimuti mereka. Anton berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang aneh. Maya berbisik, merasa ada yang mengawasi. Rendra, yang selama ini rasional, juga merasakan ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Masuk ke dalam gua itu seperti menembus batas antara dunia nyata dan dunia lain. Udara semakin dingin, dan suara langkah mereka menggema di sepanjang dinding gua yang lembab. Tiba-tiba, suara gemerincing halus terdengar dari dalam. Mereka berhenti. Maya menatap Rendra dengan mata penuh ketakutan, dan Anton mulai merasakan bahwa ini lebih dari sekadar perjalanan biasa. Rendra menyalakan senter, memfokuskan cahayanya ke dalam kegelapan yang pekat. Apa yang mereka lihat di depan membuat darah mereka membeku. Sebuah pintu batu besar, berukir dengan simbol-simbol kuno yang tidak bisa mereka pahami, berdiri tegak di tengah lorong. Seolah-olah itu adalah pintu ke tempat yang seharusnya tidak pernah mereka temukan. Apa yang menunggu di balik pintu itu? Mereka segera tahu bahwa ini bukan hanya tentang fenomena supranatural biasa. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rendra melangkah maju, mengulurkan tangan untuk menyentuh ukiran di pintu batu besar itu. Permukaan pintu terasa dingin dan kasar, seperti batu yang telah lama tertinggal di dunia yang terlupakan. Maya dan Anton berdiri di belakangnya, ragu-ragu. Anton, yang biasanya optimis, kini terlihat waspada, sementara Maya tampak pucat seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Rendra menyentuh salah satu simbol aneh itu, getaran halus terasa di telapak tangannya. Seolah pintu itu hidup, berdenyut dengan energi yang tidak terlihat. Maya berbisik pelan, merasa ada yang salah, tapi Rendra hanya menggeleng. Kita sudah sejauh ini. Tidak mungkin kita berhenti sekarang. Tiba-tiba, dari dalam goa, terdengar suara bisikan. Bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih janggal. Suara itu seperti datang dari kegelapan terdalam, memanggil mereka, memerintahkan mereka untuk mendekat. Maya mundur beberapa langkah, matanya membelalak ketakutan. Anton mencoba menenangkan dirinya, tapi wajahnya menunjukkan bahwa dia juga mendengar bisikan itu. Rendra mencoba tetap tenang, namun hatinya berdebar keras. Suara bisikan itu semakin kuat, dan meskipun dia tidak bisa memahami kata-katanya, suara itu terdengar menuntut, seolah ada sesuatu yang meminta mereka membuka pintu itu. Maya berbisik lagi, "Rendra, kita harus pergi,
Ini tidak normal. Namun, Rendra terperangkap antara rasa ingin tahunya dan nalurinya untuk melarikan diri. Dengan tangan gemetar, dia mulai mencari cara untuk membuka pintu batu tersebut. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pintu itu bergerak dengan sendirinya, perlahan membuka, memperlihatkan kegelapan yang lebih pekat di baliknya. Angin dingin keluar dari celah pintu yang baru terbuka, menyapu wajah mereka. Di balik pintu, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang tampaknya menunggu, siap menyambut siapapun yang berani melangkah masuk. Rendra menatap Maya dan Anton, ragu-ragu apakah mereka harus melanjutkan. Tapi sesuatu di dalam gua itu memanggil mereka, menarik mereka lebih dalam ke misteri yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan satu langkah, Rendra masuk ke dalam. Maya dan Anton, meski enggan, mengikuti dari belakang. Mereka belum tahu bahwa di balik kegelapan ini, nasib mereka sudah ditentukan. Ketika mereka memasuki ruang gelap di balik pintu batu, suasana berubah menjadi semakin menakutkan. Langkah mereka bergema, tetapi terasa aneh, seolah ada suara langkah lain yang mengikuti dari kegelapan, namun tak satu pun dari mereka yang berani mengatakannya. Cahaya senter Rendra tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan, hanya memberikan kilatan sesaat pada dinding-dinding goa yang dipenuhi dengan ukiran aneh dan simbol-simbol misterius. Anton, yang biasanya berbicara dengan lantang, kini tampak sangat pendiam. Maya mengeluarkan ponselnya dan mencoba merekam, tetapi ponselnya mati mendadak tanpa peringatan. Tidak ada sinyal, tidak ada daya. Dia melihat Rendra dengan tatapan bingung, tapi Rendra hanya mengangguk kecil, memintanya untuk tetap tenang. Dalam situasi seperti ini, ketakutan hanya akan memperparah keadaan. Saat mereka terus berjalan lebih dalam, angin dingin kembali menyapu ruangan, membawa aroma busuk yang membuat mereka semua merasa mual. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Bukan hanya sekadar gua kuno, tetapi seolah-olah tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih tua dari yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba, mereka berhenti. Di depan mereka, ada jejak kaki, basah dan berlumpur, yang tidak mungkin ada. Jejak itu tidak mengarah keluar, melainkan menuju ke bagian yang lebih dalam dari goa. Tidak ada tanda-tanda siapapun sebelum mereka masuk, dan jejak itu seolah baru saja dibuat. Anton menelan ludah, matanya bergerak cepat mencari penjelasan logis, tetapi dia tidak menemukannya. Maya mulai terisak pelan, suara tangisannya hampir tidak terdengar di antara gemerincing samar dari dinding goa. Suara itu semakin mendekat, dan sekarang jelas, suara langkah-langkah lain mulai mengikuti mereka, namun tidak ada sosok yang terlihat. Rendra menatap ke dalam kegelapan. Ketika dia melangkah lebih dekat untuk melihat jejak-jejak itu, sesuatu menarik perhatiannya. Bayangan besar, lebih gelap dari kegelapan itu sendiri, mulai bergerak di pinggiran pandangannya. Hawa dingin semakin menusuk, dan bisikan yang sebelumnya terdengar lembut kini berubah menjadi desis mengerikan. Keringat dingin mengalir di wajah Rendra. Maya meraih lengannya dengan kuat, sementara Anton mundur beberapa langkah. Mereka semua sadar bahwa apapun yang membuat jejak kaki itu kini sedang mengawasi mereka. Mereka terdiam, hanya suara napas tercekat yang terdengar di dalam kegelapan goa. Rendra merasa kakinya semakin berat, seolah-olah sesuatu di bawah tanah menahannya untuk bergerak lebih jauh. Bayangan besar yang tadi dia lihat kini perlahan mendekat, bergeser tanpa suara dari satu sisi dinding ke sisi lainnya, seperti makhluk tak berbentuk yang mengintai mangsanya. Anton, yang biasanya tegar, mulai kehilangan ketenangannya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," desisnya pelan namun penuh ketakutan. Namun, Rendra tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang membuatnya tetap di tempat itu. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang menjeratnya. Maya, yang menggigil di sampingnya, juga tampak ragu untuk melangkah lebih jauh, meski nalurinya berkata sebaliknya.
suara langkah samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mendekat. Setiap detik terasa seperti ketegangan yang tak kunjung berakhir. Maya mencengkeram lengan Rendra lebih erat, sementara Anton perlahan menarik senter dari tasnya, berusaha menyorotkan cahaya kebayangan yang mendekat. Namun, apapun itu, tidak terlihat sepenuhnya di bawah sorotan cahaya, seolah-olah keberadaannya tidak bisa diungkap oleh cahaya biasa. Tiba-tiba, hawa di dalam goa menjadi semakin menyesakan. Sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di sekeliling mereka, menimbulkan perasaan seperti ada yang berjalan di samping, tetapi tak pernah terlihat. Rendra merasakan angin dingin menyentuh lehernya, dan suara bisikan halus yang terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Bisikan itu tidak lagi berasal dari kejauhan, melainkan tepat di telinganya. Maya mulai terisak lagi, tak mampu menahan rasa takut yang semakin kuat. Anton, dengan wajah tegang, berusaha mengendalikan situasi, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa mereka tidak sendirian di dalam goa ini. Sesuatu, atau seseorang, sedang menunggu mereka untuk melakukan kesalahan. Rendra akhirnya mengumpulkan keberaniannya. "Kita harus pergi sekarang," suaranya terdengar pelan namun tegas. Maya dan Anton mengangguk, setuju tanpa kata-kata. Tapi saat mereka berbalik, jalan keluar yang mereka lalui tampak semakin jauh dan kabur, seolah-olah gua ini hidup, memutarbalikkan ruang dan waktu di sekitar mereka. Rendra mulai berjalan cepat, diikuti oleh Maya dan Anton, namun setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin lambat, seolah-olah sesuatu menahan mereka. Dan di tengah desakan untuk keluar, Rendra mendengar suara keras dari belakang. Sebuah jeritan yang memecah kesunyian goa, membuat mereka semua berhenti seketika. Itu bukan suara manusia. Jeritan yang memecah kesunyian itu membuat seluruh tubuh mereka membeku di tempat. Suara tersebut tidak menyerupai manusia, melainkan lebih seperti rintihan makhluk yang terluka, penuh penderitaan. Suasana di dalam goa yang sebelumnya sudah mencekam kini berubah menjadi semakin mencekam. Jeritan itu bergema, seolah datang dari segala arah, menggetarkan dinding goa dan membuat bulu kuduk mereka meremang. Rendra menoleh ke belakang, matanya mencoba menembus kegelapan yang pekat. Maya dan Anton hanya berdiri terpaku, wajah mereka penuh teror. Maya menutup mulutnya, takut mengeluarkan suara yang bisa memancing sesuatu dari kegelapan itu untuk muncul. Anton, yang kini tampak benar-benar panik, mengangkat senter dan mulai mengarahkan cahaya ke setiap sudut goa, namun tetap saja tidak ada yang terlihat. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan dengan nada yang lebih mengancam. Sesuatu bergerak cepat di balik bayangan, melewati mereka secepat kilat. Maya berteriak, dan Rendra merasakan hembusan angin aneh melewati wajahnya, seperti sentuhan dingin yang tidak berasal dari dunia ini. Gua ini bukan hanya tempat yang terlupakan oleh manusia. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain hampir tidak ada. Rendra menyadari bahwa mereka bukan lagi peneliti yang menjelajahi tempat angker. Mereka telah melintasi garis yang tidak seharusnya dilintasi. Entitas yang ada di sini tidak ingin mereka pergi begitu saja. "Kita harus pergi, sekarang!" Anton berteriak, suaranya bergetar antara ketakutan dan kepanikan. Dia mulai melangkah mundur, tetapi tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Sebuah benda terjatuh dari atas dan menggelinding ke arah mereka. Ketika Rendra melihat lebih dekat, dia menyadari benda itu adalah tengkorak manusia, lengkap dengan retakan besar di sisi kepalanya. Tidak ada keraguan lagi, tempat ini bukan sekadar gua kuno, ini adalah makam yang penuh dengan misteri yang lebih gelap. Rendra menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Namun, dia tahu bahwa apapun yang menunggu di balik kegelapan ini, mereka harus menghadapinya sebelum bisa keluar. Maya, yang kini gemetar ketakutan, memeluk dirinya sendiri,
sementara Anton berjuang untuk menenangkan diri. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Sesuatu yang besar sedang bergerak menuju mereka, tanpa suara, tetapi dengan kehadiran yang sangat nyata. Mereka harus bertindak cepat, atau gua ini akan menjadi makam mereka. Udara di dalam goa semakin menyesakan. Rendra, Maya, dan Anton berdiri membeku, tidak mampu bergerak. Langkah kaki yang semakin mendekat membuat napas mereka tercekat, dan suara jeritan misterius dari balik kegelapan masih menggema di pikiran mereka. Setiap detik berlalu terasa seperti selamanya, dan ketakutan yang merayap di kulit mereka semakin nyata. Rendra mencoba berpikir jernih. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat senternya, mengarahkan cahayanya ke arah suara yang semakin mendekat. Cahaya senter hanya menembus beberapa meter sebelum ditelan oleh kegelapan yang pekat. Namun, bayangan besar itu kini tampak semakin jelas, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Seperti kabut hitam yang bergerak, tetapi dengan bentuk yang samar-samar seperti tubuh manusia. Anton, yang biasanya rasional, kini bergetar ketakutan. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi sekarang," dia berbisik, suaranya hampir tidak terdengar di tengah ketegangan yang menghantui mereka. Maya, yang berdiri di sampingnya, terlihat tak sanggup bergerak. Dia hanya memeluk dirinya sendiri, gemetar tak terkendali. Rendra menatap bayangan itu dengan perasaan campur aduk. Ketakutan yang menghantui mereka seolah berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Ini bukan sekadar fenomena paranormal biasa. Sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya ada di sini, menunggu untuk menelan mereka. Bayangan itu berhenti sejenak, seolah menyadari bahwa mereka sedang memperhatikannya. Lalu, tanpa peringatan, ia bergerak cepat, menghilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Rendra merasakan dorongan untuk lari, tetapi kakinya tetap terpaku di tempat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang masih mendorongnya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di goa ini. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah pintu batu yang mereka lewati sebelumnya. Pintu itu tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di dalam. Anton berteriak ketakutan, memukul-mukul pintu itu dengan kedua tangannya. Tapi tidak ada gunanya, pintu itu seolah-olah tidak pernah bisa dibuka lagi. Maya mulai terisak lagi, dan Rendra menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka terjebak di sini, di goa yang penuh dengan rahasia dan kegelapan, bersama dengan entitas yang tidak dikenal. Langkah-langkah semakin mendekat. Bayangan itu kembali muncul di pinggiran pandangan mereka, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada jalan keluar. "Kita harus terus bergerak," ujar Rendra dengan suara rendah. Meski ketakutan menguasai mereka, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi apapun yang menunggu di dalam gua ini. Dengan hati yang berdebar keras, mereka melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan, menuju apapun yang tersembunyi di balik bayang-bayang yang mengintai mereka. Mereka berjalan perlahan, langkah-langkah mereka bergema di sepanjang lorong gelap goa. Setiap sudut dipenuhi dengan rasa takut yang memburu, seolah-olah kegelapan itu sendiri mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hawa di dalam semakin dingin, menusuk tulang mereka, membuat suasana semakin mencekam. Rendra terus maju, meskipun hatinya berdebar tak karuan. Di setiap langkahnya, ia merasa ada mata yang mengawasi, namun setiap kali dia menoleh, tidak ada apapun di sana selain bayangan hitam yang pekat. Maya dan Anton berjalan di belakangnya, ketakutan semakin jelas di wajah mereka. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Mereka mendengar suara, bukan lagi jeritan atau bisikan yang samar, tetapi suara langkah kaki yang lebih nyata, semakin mendekat dari depan mereka. Suara itu berbeda, lebih berat,
lebih menghantui, seperti seseorang yang berjalan di tanah basah. Mereka berhenti sejenak, mencoba menangkap arah dari mana suara itu berasal, namun kegelapan di depan mereka tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba, sosok itu muncul. Dari kegelapan di depan, perlahan-lahan sosok itu mendekat. Awalnya hanya bayangan besar, tapi semakin dekat, sosok tersebut menjadi lebih jelas. Rendra merasa tenggorokannya tercekat ketika dia melihatnya. Itu adalah sosok manusia, atau setidaknya tampak seperti manusia, tapi wajahnya bukanlah wajah yang hidup. Wajah itu hancur, seperti dipenuhi luka-luka dan memar yang membiru, kulitnya seolah merekah dan mengelupas. Mata sosok itu kosong, tak ada kehidupan di dalamnya, hanya kehampaan yang dalam. Namun yang paling mengerikan, bibirnya terukir senyuman aneh, senyuman yang tidak seharusnya ada pada makhluk mati. Anton mundur dengan cepat, kakinya hampir tersandung. Maya terisak semakin keras, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Rendra mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya seakan tidak mau menurut. Sosok itu terus mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Setiap detik yang berlalu membuat ketegangan semakin tak tertahankan. Sosok itu berhenti hanya beberapa meter di depan mereka. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Sebuah suara kasar, serak, terdengar, mengeluarkan kalimat yang tidak bisa dipahami. Dan tiba-tiba, dengan satu gerakan cepat, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, seperti bayangan yang terhapus dari kenyataan. Mereka bertiga terdiam, saling memandang dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang baru saja mereka lihat? Maya jatuh berlutut, terlalu lelah dan ketakutan untuk melangkah lebih jauh. Anton mencoba membangunkannya, tapi dia sendiri tidak yakin apakah mereka bisa melanjutkan perjalanan ini. Rendra menghela napas panjang. Di dalam pikirannya, ada perasaan bahwa apapun yang mereka hadapi, ini baru permulaan. Masih ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan yang menunggu mereka di dalam gua ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Maya akhirnya bangkit dengan tubuh gemetar. Rendra dan Anton mencoba menenangkannya, meskipun dalam hati mereka sendiri dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi di dalam gua ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia, dan kengerian yang mereka rasakan baru saja dimulai. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini lebih hati-hati. Setiap langkah terasa seperti menambah jarak antara mereka dan dunia nyata. Kegelapan di sekeliling mereka semakin pekat, dan udara terasa semakin berat. Tidak ada yang berani berbicara, takut suara mereka akan menarik perhatian entitas yang mungkin sedang mengintai di balik bayangan. Tiba-tiba, suara lain mulai terdengar. Kali ini, bukan langkah kaki atau jeritan. Suara itu lebih halus, hampir seperti gumaman. Mereka berhenti sejenak, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Gumaman itu perlahan berubah menjadi kalimat yang terdengar samar, seolah-olah ada seseorang yang berbicara di balik dinding goa. Namun, bahasa yang digunakan tidak bisa dipahami oleh mereka, bahasa kuno yang terdengar asing dan menakutkan. Anton mengarahkan senternya ke arah dinding goa, dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Ukiran-ukiran kuno yang memenuhi dinding tampak berpendar lemah, seolah-olah energi dari masa lalu sedang bangkit kembali. Rendra mendekati ukiran tersebut, menyadari bahwa simbol-simbol itu bukan sekadar hiasan, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Ia menyentuh salah satu ukiran dengan hati-hati, dan tiba-tiba getaran halus terasa di bawah kakinya. Getaran itu semakin kuat, dan mereka semua mundur beberapa langkah. Dari dalam goa, cahaya samar mulai muncul, membentuk sosok yang tidak asing. Itu adalah sosok yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok dengan wajah yang hancur,
kini tampak lebih jelas dan lebih menyeramkan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu berdiri di tengah lorong, matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka. Bibirnya yang rusak perlahan bergerak, dan suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi hanya gumaman. Ia berbicara, meskipun bahasanya masih tidak bisa dipahami. Namun, kata-kata itu mengandung kekuatan yang menakutkan, membuat darah mereka terasa membeku di dalam tubuh. Rendra merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Suara sosok itu terus bergema di dalam kepalanya, seperti mantra kuno yang tidak bisa ia hentikan. Maya dan Anton juga mengalami hal yang sama. Tubuh mereka terpaku di tempat, seolah-olah terhipnotis oleh suara dari masa lalu yang mengerikan itu. Ketika suara itu berhenti, sosok tersebut tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menakutkan. Namun, getaran di bawah tanah masih terasa, dan mereka menyadari bahwa gua ini bukan hanya menyimpan sejarah kelam, tetapi juga energi jahat yang mulai bangkit. Dengan napas tersengal-sengal, Rendra berusaha memulihkan kesadarannya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Apapun yang mereka hadapi, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. "Ayo kita keluar dari sini," Rendra berkata dengan suara yang lemah namun tegas. Maya dan Anton mengangguk pelan, meskipun wajah mereka masih penuh dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kengerian di dalam gua ini belum berakhir. Rendra, Maya, dan Anton bergegas menyusuri lorong gelap dengan napas yang semakin berat. Mereka tidak lagi memperhatikan langkah mereka, hanya berfokus pada satu hal, keluar dari gua ini secepat mungkin. Namun, setiap kali mereka mencoba berlari, lorong seakan memanjang tanpa akhir. Dinding-dinding goa seakan bergerak, mempermainkan pandangan mereka, membuat mereka merasa terperangkap dalam labirin tak kasat mata. Anton, yang berada di depan, tiba-tiba berhenti dengan mendadak. Di hadapannya, lorong yang sebelumnya lurus kini terbelah menjadi dua. Dua jalur yang sama-sama gelap dan menakutkan, tanpa tanda-tanda kehidupan. Maya, yang berada di belakangnya, mulai panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Jalur ini tidak ada sebelumnya. Ia mulai menggigit bibirnya, ketakutan menguasai pikirannya. Rendra mendekati mereka, berusaha tetap tenang meski perasaan takut terus menghantui. "Kita harus memilih jalan, tidak ada waktu untuk ragu," jawabnya, meski dalam hati ia tahu pilihan ini bisa membawa mereka lebih jauh ke dalam kengerian. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan di sebelah kanan, berharap itu membawa mereka keluar. Langkah demi langkah, suasana semakin mencekam. Suara gemerincing yang samar terdengar lagi, dan sekali lagi, mereka merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rendra memegang senternya erat-erat, berusaha menemukan apapun yang bisa memberi petunjuk tentang jalan keluar. Namun, tak ada yang muncul, kecuali suara bisikan halus yang datang dan pergi seperti angin dingin yang menghantui. Bisikan itu terdengar semakin dekat, hampir seperti suara yang berbicara langsung di telinga mereka. Rendra menghentikan langkahnya sejenak, mencoba memahami apa yang sedang dibisikkan. Itu adalah bahasa kuno yang sama, kata-kata yang tidak bisa ia mengerti, namun penuh dengan kekuatan yang menghantui. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Sosok yang sebelumnya mereka lihat kini muncul lagi, tapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, bayangan lain mulai muncul satu persatu, membentuk barisan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri dalam keheningan yang mematikan, memandangi ketiganya dengan mata kosong dan tubuh yang seakan membusuk. Bau kematian memenuhi udara, semakin menambah rasa mual yang mereka rasakan. Anton mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat. "Kita sudah mati,"
bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. Maya meraih lengan Rendra, memeluknya erat, sementara Rendra sendiri tidak mampu berkata-kata. Sosok-sosok itu berdiri di sana, tidak bergerak, tapi kehadiran mereka terasa begitu nyata dan mengancam. Rendra tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk lari. Apapun yang ada di sini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ia meraih senter yang bergetar di tangannya dan mengarahkan cahayanya langsung ke salah satu sosok di depan mereka. Cahaya itu tidak membuat mereka mundur. Mereka tetap berdiri di sana, menunggu, seolah-olah memberikan waktu bagi ketiganya untuk menghadapi nasib mereka. Dalam keputusasaan, Rendra melangkah maju. Jika mereka akan berakhir di sini, setidaknya dia tidak akan menyerah begitu saja. Maya dan Anton mengikutinya, meskipun wajah mereka penuh dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mereka harus terus berjalan, meski jalan di depan seolah tanpa harapan. Langkah Rendra terasa berat saat ia melangkah maju. Sosok-sosok bayangan di hadapannya berdiri tak bergerak, menatap dengan mata kosong yang seolah menembus jiwa. Maya dan Anton mengikuti di belakangnya, meskipun rasa takut jelas menghantui setiap langkah mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, inilah saatnya menghadapi kengerian yang mengintai mereka sejak awal. Udara di dalam goa semakin berat, hampir tidak bisa dihirup, seperti sesuatu yang perlahan menguras kekuatan mereka. Rendra mendekati sosok pertama yang berdiri paling depan. Cahaya senter yang masih bergetar di tangannya memantulkan bayangan samar dari wajah makhluk itu, yang sekarang terlihat lebih nyata daripada sebelumnya. Seolah-olah itu bukan lagi bayangan, melainkan sosok yang hidup. Tanpa peringatan, sosok itu bergerak. Kepala mereka berputar perlahan, mengikuti gerakan Rendra, Maya, dan Anton. Dengan langkah berat, mereka mulai mendekat, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Rendra merasa setiap detik yang berlalu semakin menegaskan bahwa mereka terjebak dalam sesuatu yang tidak mungkin dipahami. Tiba-tiba, dari belakang mereka, terdengar suara gemuruh. Getaran terasa di tanah, seolah-olah gua itu mulai runtuh. Batu-batu kecil jatuh dari langit-langit, dan suara gemeretak semakin keras. Anton memekik, "Suara ini, kita harus lari." Namun Rendra tidak bisa bergerak. Tatapannya terkunci pada sosok-sosok itu, yang kini semakin mendekat dengan senyuman menyeramkan terukir di wajah mereka. Maya berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kekacauan yang mulai terjadi di sekeliling mereka. Dinding goa mulai retak, dan cahaya dari senter mereka tidak mampu lagi menembus kegelapan yang semakin pekat. Di tengah kepanikan itu, Rendra tiba-tiba menyadari sesuatu. Ukiran kuno di dinding yang mereka lewati sebelumnya, itu bukan hanya dekorasi. Itu adalah kunci. Tanpa berpikir panjang, Rendra berlari ke arah ukiran tersebut. Anton dan Maya mengikutinya, meskipun ketakutan merajai mereka. Di saat mereka mencapai ukiran, getaran di tanah semakin kuat, dan suara gemuruh semakin mendekat. Rendra, dengan napas tersengal-sengal, menyentuh ukiran itu lagi, berharap bahwa ada sesuatu yang bisa membebaskan mereka dari kengerian ini. Tiba-tiba, dari dalam goa, muncul cahaya yang begitu terang hingga menyilaukan mata mereka. Cahaya itu datang dari tempat yang tidak mereka duga, dari sosok-sosok bayangan yang sejak tadi mengejar mereka. Cahaya tersebut perlahan mengusir kegelapan, dan dengan satu kilatan besar, sosok-sosok itu menghilang, seolah-olah ditelan oleh cahaya yang lebih besar dari mereka. Saat semuanya berakhir, gua itu kembali sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gemuruh, dan tidak ada sosok yang mengintai. Rendra, Maya, dan Anton terjatuh ke tanah, tubuh mereka lemas. Mereka masih terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Pintu batu yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar, mengundang mereka untuk keluar dari gua tersebut.
Tanpa membuang waktu, mereka bergegas keluar, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Saat mereka mencapai pintu keluar, udara segar malam menyambut mereka, seolah-olah membawa mereka kembali ke dunia nyata. Mereka berdiri di luar goa, memandang ke dalam kegelapan yang baru saja hampir menelan mereka. Rendra memandang Maya dan Anton yang masih terdiam dalam kebingungan. Apapun yang terjadi di dalam sana, mereka tahu satu hal, beberapa rahasia sebaiknya dibiarkan tetap tersembunyi. Dan gua itu, dengan segala kegelapan dan misterinya, adalah salah satu rahasia yang sebaiknya tidak pernah diungkap.